Jadi setelah tadi ngebahas tentang lighting design, everything the techniques, segala macam, sekarang kita tentang bisnisnya. Ini dia. Jadi setelah kita punya apa yang kita pelajari sebelumnya, award, techniques, studies, kayak 2 bulan malah nulis kan, itu untuk apa sih gitu. Kalau misalnya everything's not value of money. Apalagi kita hidup tuh nggak bisa dengan apa ya, talenta doang gitu. Kita harus realistis bahwa bisnis adalah sesuatu yang sustain. If we want to make it a sustainable business. Kalau kita cuma mau bikin satu project, one cycle business yang cuma 6 bulan atau 1 tahun, terus kita udah dapat return on investment, this presentation is not valid anymore. Jadi sebenarnya studio saya pun baru melakukan audit finance setahun belakangan untuk mengetahui bisnis ini tuh sebenarnya worth it nggak sih dipertahanin gitu. Dan ternyata setelah kita telaah untuk baru Bali yang kita hitung, lighting bisnis itu sangat potensial di kedepannya, apalagi di Indonesian market gitu. Di Bali itu baru ada 2 independent lighting designer dan studio saya tuh baru 3% market yang kita capture. Dan dia ada kompetitor, kalau kita roughly kita itu juga belum bisa meng-capture, kalau kita gabungin 50% pun belum bisa gitu. Dan kalau kita besarin lagi, lighting designer dari Jakarta masuk ke Bali pun itu belum bisa meng-capture 50% pun. Jadi kemana sih sebenarnya lighting design market ini? Kita punya 60%-nya tuh kemana gitu. Sedangkan kita punya pie itu sebesar itu. Nah makanya kita mulai melempar kayak interview ke beberapa klien-klien kita, ke beberapa kolaborator arsitek, interior, dan jawabannya simple. Mereka nggak tahu lighting designer itu eksis sebenarnya. Jadi mereka baru tahu belakangan, 3-4 tahun belakangan, apalagi we have to admit, desainer-desainer sekarang yang di Bali itu yang muncul adalah banyakan desainer-desainer muda yang lagi pop up di IAI segala macam. Dan mereka itu baru paham adanya profesi kita itu belakangan ini. Mereka bahkan berpikir bahwa yang menitikan lampu itu interior atau MEP gitu. Nah makanya kita mencoba untuk branding pelan-pelan, mengintroduction apa sih lighting design itu ke market kita melalui beberapa sosial media pastinya. Jangan sampai kita udah punya kemampuan yang begitu besar, begitu dalam, studi udah begitu panjang, tapi kalah tender karena nggak ada sosial medianya. Karena banyak banget cerita dari klien, dia appointed one lighting designer cuman karena sosial medianya eksis. Padahal kita kalau misalnya tahu, gila ini senior-senior di sini kurang hebat apa lagi gitu untuk menelaah lighting study. Tapi pilihannya cuma satu ya karena ngelihat di Instagramnya lebih aktif, lebih menarik. Jadi itu yang nggak boleh kita lupain bahwa masih pentingnya branding di dalam bisnis creative industry. Apalagi lighting design yang bisa kita bilang masih sangat susah untuk masuk ke market Indonesian market. Asia, Singapura udah punya banyak banget lighting designer. Terus Thailand, Philippines itu udah mulai banyak lighting designer. Tapi banyak juga yang kayak mencoba mencari lighting designer dari Indonesia, dari kepulauan ASEAN. Kita ada beberapa project di ASEAN, kayak di Filipina, Singapura, sama Malaysia. Alasannya cuman karena mereka pengen bekerja sama dengan Indonesian lighting designer yang dikenal lebih bisa diajak kolaboratif dan komprehensif studinya gitu. Nah itu kan sesuatu yang perlu kita banggakan dan kita exposure sebenarnya. Ini berapa sosial media base yang bisa kita pakai. Nah ability to adapt ini agak sulit sebenarnya, bahkan untuk anak muda seperti saya pun gitu. Karena teknologi lighting itu berkembangnya cukup signifikan sih, terus menerus berkembang gitu. Nah itu kan kita harus update teman-teman supplier, teman-teman manufacturer untuk bantu kita kasih product knowledge yang lebih. Atau kita yang lebih rajin buka website atau segala macam dan mengaplikasikannya ke project-project kita. Dan makin ke sini kita lihat bahwa project itu yang punya budget lebih untuk lighting itu agak sulit. Apalagi kalau kita ngomong tentang commercial business gitu. Mereka udah menghitung mengenai return investment yang cepat.
hotels di Bali, kalau kita masukin European brand, mereka pasti udah bilang, ini saya harus jual kamar saya tuh berapa gitu. Terus kalau kita mau pakai China brand tuh mau yang sampai level mana gitu. Nah itu yang harus kita sering mungkin update teman-teman desainer, apa sih produk yang kualitasnya baik, angka cost-nya juga baik gitu. Dan kita mau dulu untuk nurunin ego kita, bisa adaptasi dengan perubahan-perubahan yang market kita punya. Karena di dalam study bisnis, market itu sangat agile. Kita nggak bisa mematok karakter dari bisnis market itu sama gitu dari tahun ini sampai tahun depan. Jangankan 1 tahun, kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 bisnis itu terus berkembang. Jadi makanya financial audit itu dilakukan setahun 2 kali kalau mau sangat agresif atau setahun sekali. Ini adalah contoh dari Asian market yang punya beberapa karakteristik yang dimana kita harus berani sih untuk mencoba masuk ke culture mereka masing-masing. Karena Indonesia sama Singapura aja punya karakter yang sangat beda. Handling Singaporean client sama Indonesian client is totally different. Jakarta client sama Balinese client is totally different. Nah itu yang harus kita tahu, kayak tadi Pak Ferry bilang, kita harus tahu audiens kita nih siapa gitu. Kalau aku ketemu klien, H-1 aku harus cari biodata kliennya. Background dia tuh apa sih gitu. Dia tuh bikin bisnis ini tuh yang pertama, atau ini adalah repetition business, atau ini adalah bisnis untuk anaknya aja, hobi gitu. Nah itu yang harus kita cari tahu dulu sebelum aku maju negotiation angka, apalagi kalau principal designerku udah datang presentasi desain. Presentasi desain ke owner dan ke operator itu udah agak beda kita ngobrolnya, karena masuk ke operator hotels itu udah pasti hitungan mereka adalah tentang feasibility studies yang mereka gitu, angka dan angka. Tapi ke owner pasti mereka mintanya renderan dulu. Gimana sih bentuknya nih kamar nantinya gitu. Nah itu yang harus kita pelajarin tentang backgroundnya. Ini adalah salah satu cara lain untuk bisa sustain bisnisnya adalah word of mouth. Jadi sebagai lighting designer di Indonesia, kita tuh sedikit sebenarnya jumlahnya kalau compare dengan interior ataupun arsitek. Apalagi di Bali, pulaunya sangat kecil, buat salah satu aja tuh udah massive impact-nya. Nah di Indonesia ini kan sedikit sebenarnya lighting designer. Kenapa kita nggak bersama-sama menjaga sebenarnya profesi ini tuh menjadi profesi yang dihargain. Salah satunya dengan mungkin suggest kita adalah mungkin bisa nggak sih kita ada standar harga gitu. Karena kaget banget kalau kita tender harga kita tuh 70% di atas lighting designer yang baru masuk. Dan itu bukan supplier tapi lighting designer gitu. Dan kita selalu bingung apa kita yang salah menghitung atau memang tidak ada standar harga di lighting designer profesi. Nah itu yang sebenarnya kita harus jaga. Lalu juga yang kedua adalah attitude kita terhadap klien dan juga collaborators. Nggak bisa kita egois untuk stand up di satu project, padahal kita tahu lighting designer itu mau dibilang kastanya paling bawah juga enggak, tapi kalau misalnya di bawah arsitek udah pasti kita harus ya mau nggak mau ngalah sih, karena mereka yang udah membentuk space-nya itu gitu, walaupun bisa dibilang collaborative, method and everything, tapi gimana ya, banyak banget kenyataannya bahwa arsitek itu punya idealis yang sudah sangat tinggi, apalagi senior. Itu kalau kita minta tiba-tiba, mungkin kalau Pak Dio ngomong beda ya, kalau Pak Dio ngomong mungkin didengerin arsiteknya. Kalau misalnya setara studio kami, pasti kita mencoba menganalisa dulu space-nya mereka tuh gimana sih, kita cuma bisa mengefisiensikan apa yang kita punya gitu. Either kita fight dan kita lose the project, atau kita bisa menurunkan ego lagi dan kita bisa menjaga kolaboratif itu terus berjalan panjang gitu. Karena again, kita mau bikin bisnis ini tuh long term business, it's not just a 6 months business, not just 1 year of business gitu. Travel forward ini artinya sebenarnya pengen mengajak teman-teman untuk bisa melihatnya tuh jangan terus ke belakang, tapi apa sih yang di depan. Karena tadi kalau misalnya sudah kita lihat dari pembelajaran finance, kita tuh punya market yang sangat luas gitu. Gimana kita bisa membenahkan diri, melihat bisnis kita ini sudah oke belum sih gitu, udah sehat belum sih secara finansial untuk bisa go forward to another class untuk bisnisnya gitu. Karena
3% di Pulau Bali itu sangat sedikit sih bisa dibilang. Karena kita punya, kalau misalnya nonton di sosial media, construction di Bali tuh masif kan. Terus-terusan ada villa yang dibangun, resort, komersial, mall yang dibangun. Tapi apakah mereka benar-benar punya lighting designer yang dedicated untuk menghitung segalanya gitu. Karena kita kan juga pengen memberikan efek positif kepada lingkungan untuk light pollution and everything, dan kalau bisa kita mengcapture market-market itu untuk bisa mengedukasi sih, memberikan positif efek lah. Ya ini hanya untuk fokus, karena kita mau bikin sustainable business, it's not just a short term business. Ya gitu aja deh, iya terima kasih.